Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita selalu dipertemukan oleh Allah dalam nikmatnya, dalam rahmatnya, dalam hidayahnya, sehingga kita tasih sakit istiqomah nindakaken sedaya perintah seraya berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari dosa, dari maksiat, dari ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, termasuk nikmat yang besar yang diberikan kepada kita adalah diutusnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur, kita bergembira, dan kita mengekspresikan syukur dan kegembiraan itu dengan bentuk mentaati apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi. Kanjeng Nabi membawa syariat dari Allah, yang mana syariat itu berfungsi untuk menjaga manusia agar tetap dalam koridor iman dan Islam. Karena tidak akan ada kemuliaannya manakala manusia itu tidak beriman. Dia bisa lebih buruk dari binatang, bahkan lebih menyesatkan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah dawakan dalam surat Toha, inna syarrad dawabi indallahil ladzina kafaru fahum la yu'min. Maka kita jangan termasuk dalam ayat menika. Ulaika kal an'am, tak ubahnya seperti hewan binatang. Balhum adall. Bahkan disebutkan oleh Allah, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang merambat di atas bumi, yang berjalan di muka bumi, sinten menika alladzina kafar, orang-orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Kanjeng Nabi sebagai Nabi utusan Allah. Yang berarti nggih mboten percaya anane hari pembalasan, hari kiamat. Mboten percados wontene para nabi, para malaikat. Mboten percaya wontene kitab-kitab yang diturunkan Allah, yang merupakan himpunan tuntunan dan ajaran dari Allah. Bahkan tidak mempercayai nopo-nopo ingkang sampun ditentokaken Gusti Allah. Lah niku syarrud dawab. Fahum la yu'minun, sudah ingkar, tidak mau percaya. Nah, syukur kita ini karena kita dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang beriman. Dan kita bisa beriman ini karena Rasulullah
Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita niku bergembira, bersyukur dengan diutusnya Kanjeng Nabi. Wonten surat Yunus Allah ngendikan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Kanjeng Nabi, bi fadlillah, sebab keagungan Allah, fadl Allah, arupi ilmu, arupi Al-Quran, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmat Allah, dan rahmat Allah niku adalah Kanjeng Nabi, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa bidzalika, dengan itu semua, dengan sebab itu semua, falyafrahu, maka hendaknya kita bergembira, bersyukur. Bergembira kita atas menika huwa khairum mimma yajma'un, niku langkung sae mimma yajma'un, dari nopo sing dikempalaken, dihimpun kali tiang kata. Akeh-akeh wong niku numpuk-numpuk bodoh kabeh wae sik luwih utama iman dateng Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita merayakan hari kelahirannya, itu bagian dari falyafrahu, wujud kita bergembira, lalu kita rayakan, kita syukuri. Kalau ditarik benang merahnya dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, kita mensyukuri kemerdekaan, di mana founding father kita niku, ya, bapak proklamator kita yang sebelumnya telah menugaskan para the founding father untuk menyusun butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, niku kan mengatakan kemerdekaan bangsa Indonesia menika berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lalu bergembira, bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini, lalu dirayakan, dibuatkan selamatan, dilakukan nopo menika perbaikan, pembangunan dan sebagainya. Loh, niki hal yang sudah semestinya. Seperti kita merayakan hari kelahiran Nabi, ini hal yang sudah semestinya. Bahkan seandainya kita merayakannya itu tiap hari, itu seharusnya, memang sudah seharusnya. Pramila wonten kitab Tiba Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menika menyusun nadoman, gitu. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib, gitu. Salatullah imala kawaki al-ahmad khairi marrokiban ajaib. Nah niku kan lajeng refnya niku, walau anna amilna, umpama kita menika melakukan kula yaumin, setiap hari, li Ahmada, untuk Kanjeng Nabi Muhammad, yang nama lainnya juga Ahmad, Mahmud, Hamid, dan seterusnya. Kalau anna amilna kula yaumin li Ahmada maulidan, menyelenggarakan maulidnya, perayaan hari kegembiraan atas kelahirannya, niku qad kana wajib, sudah sepatutnya, sudah seharusnya. Nah,
Keranten apa? Keranten bentuk syukur kepada atau atas kelahirannya. Nah, maka tidak ada yang salah dan tidak ada yang baru dari peringatan Maulid. Karena ternyata Rasulullah sendiri niku merayakan Maulidnya, mensyukuri kelahirannya. Ya niku napa diantaranya Kanjeng Nabi menika setiap hari Senin berpuasa. Jadi Kanjeng Nabi niku setiap hari Senin berpuasa. Ketika ditanya nopo Kanjeng Nabi, jawabnya karena hari itu Maulid itu aku dilahirkan. Nah, karena hari itu aku diangkat menjadi nabi. Dan banyak karena hari Senin itu Nabi memulai mencanangkan niat hijrah. Karena hari Senin itu Kanjeng Nabi memulai setat hijrah. Karena hari Senin itu Nabi tiba di Madinah tempat hijrahnya. Dan masih banyak lagi hari Senin itu hari Nabi nopo menika mendapatkan tugas yang mulia dan seterusnya. Tapi yang utama itu karena hari itu hari kelahiran. Nah, ini oleh para ulama dimaknani bentuk syukur niku. Bentuk syukur. Pramila bentuk syukurnya Maulid niku nggih rena-rena. Kula panjenengan membaca sirahnya, sejarahnya. Kula panjenengan berbagi makanan kepada sesama atau tukeran makanan gitu. Nah, kayak mulutan lah tukeran nggih, sing nika nggawa ketan tenten, nika nggawa sego kuning, sing nika nggawa apem wis jajan-jajanan nggih. Ya ana sing bati, ya ana sing rugi jarine ngoten. Wah, aku nggawa sego kuning oleh ciki-ciki rek. Apes mboten apes niku jenengan untung. Gak njaluk balenan tok dunya. Tapi insya Allah dan mriki gak ono sing buat ciki-ciki nggih. Terus sing mubalak mulutan sawu pisan buat ciki-ciki. Boten usaha lho, boten sae nggih. Sebab napa? Niatnya, yang penting niku niatnya. Niat hormat kita itu loh yang penting, bukan nilainya, bukan barangnya. Ya, bahwa ada yang damel maulid gede, damel maulid biasa, niku sesuai dengan keadaan masing-masing. Justru yang penting niku para bapak, para ibu. Niki nggih jupi jenengan praktek. Memang maulid di musola, di masjid, di lapangan sae. Dirayakan bersama-sama sae, bentuk keguyupan, kekompakan. Tapi wonten sing boten kalah sae nih napa? Mulutan sak omah. Mulutan sak keluarga. Bapak, ibu, anak loro, anak telu. Mbak si enek nderek pisan, pas marotuane dugi nggih melok sisan. Terus mulutan maca bareng. Bi hubbi sayyidina Muhammad nurul libadril huda mutamma. Diwaca giliran enggen ibu sing dadi backing suaranya gitu. Bapak vokal suaranya. Mungkin bayi sing donga, anake sing ngamini. Kinten-kinten. Sae no mboten ngerti. Sae. Nah. Cobi niki nggih dipraktekno ten keluarga kita masing-masing. Pasti akan merasakan menemukan keajaiban-keajaiban di dalam ibu kandung dan seterusnya. Buat nek sakit nggih malem niku mboten sakit nggih binjing nggih. Mulutan sak omah.
Terus anake diajari sampean kok sing kowe apa cung ngono. Kroko-kroko sak niki Bu enten 5 ya siku sampean ono jajan apa ngono kok ya belajari lari napa niki. Napa istilahnya niku nggih sedekah mau. Nah, mungkin bapak sing gede dhewe dum-dum. Wah. Nggih. Wong kanggo anake dhewe sak putrane nggih aja 5.000 10.000 Pak nggih. Minimal 50.000. Nah, mosok mboten duit 50.000 Pak. Duwe nggih. Nah, jenengan damel benjing niku. Mulutan wong sak omah. Nah, supaya nggih banyak saksi nanti di hadapan Allah ketika kita dihisab niki. Babu Salam jadi saksi kita ibadah di sini, mulutan di sini. Mambaul Falah menjadi saksi kita Jumatan di sana. Rumah kita juga akan menjadi saksi. Kita membaca Quran, kita sholat sunnah, kita membina anak-anak tentang cara ibadahnya dan mulutannya niki. Nah, kalau kepingin meraktekkan itu. Nate meraktekkan, ternyata eco, estu eco. Nah, insya Allah keguyuban, kerukunan di dalam rumah itu lebih mendalam lagi raos ini. Lek sakit mantu-mantune sing terjangkau, ayo meneh mulutan nek omahe bapak ya nek omahe ibu. Wis kaya hal bihalal kan lho Pak. Nah, hal bihalal kan pun umum nggih. Nah, mulutan iki mulutan. Iki saged dipraktekkan. Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi menika ternyata tipe sosok priyantun ingkang tidak mau berdiam diri. Dan Kanjeng Nabi bukan tipe sosok orang yang menggantungkan hidup kepada orang lain. Maka ketika Kanjeng Nabi masih usia balita, niku nderek nopo? Nderek angon kambing punya Halimah. Ingkang ibu nyusul ini Halimah Asad. Sareng-sareng putra-putrine Halimah. Kene pinderek angon. Jadi beliau tidak mau sekedar disusoni ibunya, ibu kandung, ibu susunnya nih. Beliau ingin juga membalas budi, bahkan ingin memberikan sesuatu untuk ibu susunnya. Nah, ketika kemudian Rasulullah niku sudah berpindah pengasuh kepada paman, karena Kanjeng Nabi niku setelah disusui Halimah umur 4 tahun dibangsulaken kali Halimah ke ibundanya. Nopo Ibu Halimah kuatos maki ada hal yang terjadi menimpa Rasulullah. Karena Rasulullah niku di usia balita sudah mengalami pembedahan dada, syakus sodri, dibuang sifat-sifat buruknya kemanusiaannya menikah digantos sifat-sifat sing sae. Nah, Ibu Halimah niku kuatos, karena tidak mengerti kan nopo yang sedang dilakukan kepada Rasulullah, padahal itu kan penyucian hati. 2 tahun derek ibundanya langsung ya Kanjeng Nabi diajak ziarah ke pamannya, ke saudara-saudara ibunya, saudara-saudara ayahnya, kurang lebih 1 bulan dari Mekah ke Madinah perjalanan dan menginap kurang lebih 1 bulan di Madinah. Sepulang dari Madinah kembali ke Mekah,
di tengah perjalanan sang ibu nopo wafat, maka dimakamkan di Abwa. Ya, belum terbiasa gitu travel ziarah ke makam ibu Nabi. Jangan makin dari travel sing ziarah ke makam ibu Nabi di Abwa. Nah, lalu kain Nabi ini dikondur ke Mekah ditemani siapa? Ummu Aiman. Yang mengasuh akhirnya Ummu Aiman. Ummu Aiman biaya hidupnya dari Abdul Muthalib. 2 tahun derek sang kakek hilang. Sebelumnya sampun pesen supaya mangke sing rambut Abu Thalib. Disebutkan dalam sejarah Abu Thalib menika kana fakir. Tapi beliau ini disegani kaum Quraisy karena pembelaannya begitu total all out untuk Rasulullah. Jadi tak ono wong ganggu kanjeng Nabi. Wedi kali Abu Thalib. Tapi krono beliau menika ikhlas dan senang membesarkan Nabi yang semula kana fakiran fa'aghna. Lalu Allah memberinya kecukupan. Akhirnya menjadi nopo orang yang kaya. Jalaran nopo beliau berdagang. Nah, Kanjeng Nabi jiwa pantang menyerahnya, tidak ingin bergantung pada orang lain dari pemberian orang lain, dan harus bisa membalas meskipun sedikit budi yang bisa diberikan. Maka derek kan Nabi niku belajar berdagang umur 13 tahun. Nah, umur 13 tahun kan Nabi berdagang. Tapi sang paman melarang, jangan nak. Nanti kalau terjadi apa-apa di sana gimana? Tidak, saya bisa menjaga diri. Dan saya sudah terbiasa mengembala kambing. Terbiasa berkeringat untuk membantu orang lain mencari rizki. Siti Halimah kan? Tapi karena ponakan ini mendesak, pokoknya kudu melu diikutkan. Di tengah perjalanan kan kemudian bertemu pendeta ingkang nami nopo Bukhairo atawin Bakhiro. Nah, dari kejauhan tampak ada cahaya mengiringi perjalanan Nabi. Pendeta ini tahu, karena pendeta ini ahli kitab. Dia percaya Nabi Musa, Nabi Isa, dan percaya akan ada Nabi akhir zaman. Jadi ahli kitab yang asli. Maka beliau minta izin, maaf paman, kalau boleh saya melihat pulikatnya anak paman ini, ponakan paman. Oh ya boleh. Maka pendeta ini langsung bilang, sudah paman Abu Thalib, bawa segera pulang anak ini. Beliau Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi penutup sekalian para nabi. Nah, karena di wulikatnya Nabi ini tertulis khotamun, stempel kenabian. Nah, jiwa berdagang ini kan berlanjut. Ketika Rasulullah berumur 25 tahun harus ikut apa istilah buatnya, harus beliau merasa perlu untuk membantu sang istri Khadijah. Nah, beliau berdagang. Jadi berarti Rasulullah menikah sosok dia sing memang diutus oleh Allah untuk menjadi manusia sekaligus menjadi wakil Allah di bumi, membawakan syariatnya. Menjadi manusia kayak Nabi nggih ngelampahi napa sing dilampahi tiyang pada umumnya. Makanya ketika para sahabat niku kan saling mengunggulkan amal nggih. Aku iso poso sedina suwengi gate buka.
Aku iso salat sedina sewengi gak atik leren, dalu gak atik turu. Mulai kan awakmu duwe unggulan amal opo? Aku poso sedina nyambung dalune sisa gak atik buka. Ngoten niku mbak gak oleh kan nggih. Wisol namanya. Ya tetep buka dhisik pokoke membatalkan. Enten sing aku iso tahajud gak leren-leren. Meskipun batukku gak ketok capek jujur ngono. Kira-kira ngoten ya. Wah iki ketoke ngecap sujud tiga iki mari kebentuk iki ngono. Enten yang mengunggulkan amal yang lain, tapi kain Nabi kan menunjukkan sebagai manusia biasa. Saya mendengar percakapan kalian semua. Ya ada yang puasa gak leren-leren, ono sing tahajud gak leren-leren. Ya, bahkan sing enten sing ngomong, aku gak rabi, lambangan ngoten, gak kawin. Supaya iso ibadah fokus, gak ono sing ganggu. Sebab lek ono bojo kadang diganggu nggih, Pak, gak duwe blonjo Pak, durung disiapno, enak-enak wiritan nggih. Enak-enak wiritan anak nangis kok nyewoki nggih. Nah. Kira-kira bapak-bapak nggih atik nyewoki anak ta, mboten nggih. Bu, arek pipis notok paling nggih. Nggih, padha kali kula ngoten. Bu, arek pipis. Nah, tapi napa kain Nabi? Ya, saya ini Nabi, ya puasa, ya sholat, ya menikah. Jadi manusiawi lah itu, manusiawi. Nah, para rawuh ingkang minulya, dan yang patut dan perlu kita contoh dari Nabi selain beliau ini tidak mau bertopak dagu, ya, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana berikhtiar mencari sebab-sebab datangnya rizki dari Allah. Tapi juga beliau menika napa? Menjaga tidak sampai pernah sujud kepada berhala. Niku. Jadi sebelum kanjeng Nabi dados nabi niku sudah suci dari segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan niku tanda kenabiannya sudah melekat pada diri Rasulullah. Disebutkan wonten kitab menika kana qoblal bisa mutadayyina. Orang yang berpegang teguh pada ajaran agamanya, wa muta'abbidan, dan menjalankan agamanya. Mughidun lil asnam, tidak suka dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa yakrohul haram, dan tidak suka dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, niki yang menandai napa kesucian beliau. Maka kita itu kalau melihat haram harus benci, harus benci. Tak boleh ridho, tak boleh senang. Sehingga karena benci, gak ridho, harus berusaha napa? Menghilangkan. Berusaha menghilangkan. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kita mampu biyadi, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Yang sebagian menafsirkan yaitu tugasnya aparat pejabat menghilangkan kemungkaran dengan kekuatannya, dengan kekuasaan. Fa'ilam yasnati fabilisani, dengan lidah, dengan lisan nasihat, pitutur, ngaji gitu nih. Fa'ilam yasnati fabiqolbi, dengan berdoa, seraya ingkar hatinya, ingkar. Jadi misalnya enten tiang judi, enten tiang nopo taruhan, enten tiang wis nopo lah melanggar syariat, minimal hati kita harus ingkar dan tidak suka dengan itu dilakukan, terjadi.
Kedahi ngoten. Nah itu dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan akan Nabi wonten kitab Diba disebutkan. Kain Nabi buat nanti bales piloro datang awake. Bahkan ya'fu wa ya'fu anid dzambi idza kana fi haqqihi wasabani. Kalau menyangkut dilukai, disakiti, dihina, dibuli, diancam, kain Nabi memaafkan semua. Tapi wa idzan tuhika maharimu. Tapi kalau sudah yang dilanggar itu syariat Allah, barang haram yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang lain, bukan maksiat, maka lam yakum ahadun lihudur, maka tidak ada orang yang bisa meredahkan amarah Rasul. Marah betul. Dan zaman saat makin kan mesti yang biasa, gitu. Yang biasa. Makanya kepada pemerintah gitu, perlu didorong untuk membuat aturan-aturan yang mempersempit timbulnya perkara-perkara yang akhirnya disebut pelanggaran agama, pelanggaran syariat. Nah, karena itu sudah menjadi nopo niku pribadi beliau, ya, maka akhirnya beliau itu dihormati, disegani. Kalau panjenengan kok dengan kebaikan itu sangat senang dan mendukung, dan dengan hal-hal yang dilarang itu sangat nopo anti dan berusaha mengajak orang lain untuk menjauh, tidak bebek, tidak ikut-ikutan, maka kita akan dihormati, disegani. Dan itu yang dahulu dipegang oleh para sahabat. Jadi para sahabat Nabi itu tidak ada kompromi dalam hal dosa kepada Allah. Tapi kalau dalam hal kemanusiaan sangat welas, sangat asik. Bukan hanya kepada sesama muslim, dengan non muslim pun demikian. Dan itulah yang kemudian menjadikan Islam dahulu itu agama yang sangat cepat berkembangnya dan pesat laju nopo meniku perjalanannya, sehingga dalam waktu 23 tahun dipeluk oleh umat sedunia. Padahal agama-agama sebelumnya niku ribuan tahun untuk memperjuangkannya, tapi Islam hanya 23 tahun. Nah, dalam hal niku wau, sosial niku wau, wa kana yastaghilu bi ra'yil ghanam. Lagi Kanjeng Nabi niku juga menyibukkan dirinya dengan apa? Angon wedhus. Cara sak mangkin angon wedhus, mengembala kambing. Berarti kan Kanjeng Nabi niku napa? Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Maka dalam tiba niku Kanjeng Nabi itu lebih banyak memberi daripada menerima. Bahkan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Maka disebut dalam kitab tiba niku wala yaruddu sa'ilan walau bi ahadi saubaini. Wala yaruddu, Nabi tidak pernah menolak sa'ilan, orang yang datang meminta, disuruh kembali sepurane kalau bercilik ingin. Walau bi ahadi saubeh, senajan harus nih memberikan salah satu dari dua bajunya, karena baju ini kan Nabi ini buatan kata. Wakilah serba dua, gamisnya dua, trompahnya dua, imamahnya dua. Nek jenengan sak lemari wae.
tumpuk-tumpuk pokoknya. Malah kan Nabi niku dawuh ngeten, Pak Kures dalam bukunya nih. Jangan menolak orang yang datang meminta, walaupun dia datang meminta dengan berkendaraan Mercy. Senajan sing teko nyuwun niku nggo Mercy. Cara sak mangkin ngono napa nggih. Wis Innova ribut ta napa ngoten nggih. Terus njaluk ten jenengan. Nah niku boten oleh ditolak niku. Dan niku sifat sosial yang dibangun oleh Rasulullah seperti itu. Dan yang demikian itulah yang kemudian Nabi niku nggih dirindukan oleh siapapun. Anak kecil-kecil niku nggih pasti oleh Nabi niku disayang, nggih. Disayang, nggih disayang dicium, nggih disayang dilus-lus, nggih disayang diparingi, nggih disayang dijak salaman. Lho arek cilik dijak salaman. Suatu ketika wonten tiyang napa menika ngomong ngeten, anakku 10 gak ono sing tau tak ampuni, tak ciumi, tak sayang. Tapi hal yang seperti ini akhirnya disela, ya. Disela. Kalau orang itu tidak welas, tidak akan diulasi. Man la yarham, la yurham. Kalau bandingan kok nggak ada lari alit, buatan welas nang lari alit nih. Lari alit ini nggih bijak, buatan welas ten wong sing tua nih, wong sing gede nih. Nah, kanthi menika kula panjenengan penting mendalami bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau kita meniru secara fisik tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tapi yang mungkin itu apa? Secara pakertinya, karakternya, khuluqiyahnya. Lek kholkunnya itu sudah pemberian dari Allah. Nih. Tapi yang bisa kita teladani, yang kita tiru menika napa? Dari amalia, dari kauliyah daud-daudnya, dari sifat-sifatnya, perjuangannya. Dan yang demikian inilah yang nanti akan kita peringati dalam 2 hari ke depan, sehingga dengan begitu kita makin dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Thalib wau akhirnya jadi orang kaya. Karena apa? Karena mengasuh Rasulullah. Ibu Halimah waktu pertama kali menyusui Rasulullah niku mboten keluar air susu waktu pertama kali, tapi kemudian berkat keinginannya untuk bisa menyusui sang Nabi, akhirnya air susunya dibanjir. Dan yang luar biasa niku, putra putri ini yang sebelumnya menyusu kepada Halimah, ini tidak mau nyusu, tidak mau nyusu. Setiap anaknya disusui, isarohnya ke Kanjeng Nabi. Ya kayak ada isaroh supaya nyusui Kanjeng Nabi saja. Duh, ngoten niku akhirnya nggih anak niki wau nggih kaya ana sing nyusoni ngoten. Nggih kaya ana sing wehi asi. Cupi jenengan nalar nggih, kita nalar. Arek sik cilik kok iso dhisikno kanca. Foto-foto balita. Mau pun disuwi mau kaya nuting kanca itu nggih Kanjeng Nabi. Padahal tasik alit nggih. Nah, akhirnya dipakai pemahaman, berarti merayakno maulid Kanjeng Nabi iku iso dadi sebab rezekine akeh ngoten
bagian tiang niku gambar damel pemahaman ngoten. Terus gawe bukti niki mau Halimah, gawe bukti mari Abu Thalib gitu. Yang semula kana fakirun fa asra fa hunia gitu. Nah, mudah-mudahan kita dalam peringatan maulidnya Kanjeng Nabi Binjai, khususnya di musola kita masing-masing, bisa kita merayakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya. Kalau sakit niku wau nggih sak omahe dhewe. Niku mangke masyaallah enjok nggih. Kali pembantu sisa nggih. Kali karyawan wis pokoke omahe lah, omahe tinggi mulutan. Nek yang saomah kan anggap saja wis biasa makan malam lah niku digawe mulutan dhisik makan malam niku. Biasa langsung Allahumma barik lana tok nggih, langsung mangan ngobrol. Niki mboten enten fihubi dhisik lho. Jadi mboten apa-apa, tapi atine niki nyambung kali Kanjeng Nabi. Maka kirang lagune mugi dados ilmu ingkang manfaat disaringi hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin.